Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nani Susilawati, NIM 170300018, tahun masuk 2017, jurusan Matematika, Prodi Matematika Non Kependidikan, dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya kali ini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Subhan SSI MSI. Selamat menyaksikan video saya. Baiklah, kita lanjut kepada materi, yaitu judul yang saya angkat yaitu model matematika untuk mempelajari efek kinetika obat pada resistensi yang diinduksi oleh obat dalam dinamika pertumbuhan tumor. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Resistensi obat diakui sebagai hambatan utama yang harus diatasi selama kemoterapi sistemik kanker. Sejumlah besar mekanisme molekuler menghasilkan resistensi dalam sel saat mereka berkembang. Perlawanan selalu muncul setelah aplikasi obat. Harga di mana resistensi terjadi di bawah mutasi yang disebabkan oleh obat dipengaruhi oleh kinetika obat. Namun demikian, tidak jelas bagaimana faktor-faktor kinetik obat mempengaruhi evolusi resistensi. Aktivitas dapat dicegah dengan mutasi atau pengubahan ekspresi target dan cacat pada apoptosis, penuaan, dan mekanisme perbaikan dapat berkontribusi pada resistensi. Resistensi obat biasanya dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu resistensi intrinsik dan didapat perlawanan. Resistensi intrinsik mengacu pada keadaan di mana keganasan menunjukkan sedikit atau tidak ada sensitivitas ke agen terapi tanpa memiliki paparan awal terhadap obat. Yang kedua yaitu acquired resistency, mengacu pada proses di mana tumor yang awalnya sensitif terhadap pengobatan menampilkan peningkatan respon kepada agen yang sama yang awalnya efektif dalam menghasilkan remisi lengkap atau sebahagian. Secara klinis kemoterapi biasanya melihat penurunan awal dalam ukuran tumor dengan aplikasi obat sitotoksis. Tetapi akhirnya diikuti oleh pertumbuhan kembali tumor dan ekspansi terus-menerus meskipun obat ada. Di sini, kami model matematika untuk menggambarkan pertumbuhan subpopulasi yang resisten bersama dengan efek berbagai obat yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tujuan pemodelannya. Berdasarkan teori kuantitatif, untuk pengembangan resistensi oleh Gouldy and Goldman, kami membentuk model baru di mana efek faktor kinetik obat telah diperhitungkan. Dalam model ini, pertumbuhan tumor dianggap sebagai masalah dinamika populasi tetapi tidak bertujuan untuk itu berkonsentrasi pada jenis kanker tertentu. Model ini berfokus pada dua populasi sel yang berbeda yaitu sel sensitif dan sel resisten. Saya akan menampilkan itu tinjauan terhadap model-model yang ada. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai penelitian telah dilakukan di bidang pemodelan obat tumor resistensi, yaitu Gouldy and Goldman menciptakan model stokastik pertama dari resistensi obat, dan kemudian mereka mengembangkan pendekatan yang sama sekali baru untuk pengobatan matematika perlawanan di kemudian hari kerja. Norton dan Simon mengusulkan model di mana
Hasil pengobatan kemoterapi tertentu, tingkat regresi dalam volume tumor yang sebanding dengan laju pertumbuhan. Untuk tumor yang tidak terganggu sebesar itu, peluang untuk memberantas tumor dimaksimalkan dengan memberikan dosis paling efektif tingkat obat dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan demikian, tumor diberi waktu lebih sedikit untuk tumbuh, diantaranya perawatan lebih cenderung diberantas. Ada model di mana sebagian perlawanan dan hubungan dengan konsentrasi obat sedang ditangani, yaitu dibuat oleh Gardner dan Swiner et al. Berdasarkan hal ini, Giori mempertimbangkan mekanisme pertumbuhan sel resisten di bawah dosis periodik kasus. Beberapa penelitian lain menyelidiki model pertumbuhan tumor yang menggunakan seluler automata yang dapat mencakup karakteristik yang sangat spesifik dari pasien dan efektivitas dalam model. Dalam karya-karya ini, penelitian tentang resistensi yang diinduksi obat relatif jarang terjadi. Brickhead dan model matematika Gregorius meneliti resistensi yang diinduksi pada kanker paru-paru sel kecil atau disebut SCLC. Model mereka dan data eksperimental menunjukkan bahwa sebanyak 36% dari sel SCLC sensitif diinduksi ke resistensi per dosis. John Carr Panetta menggambarkan pertumbuhan dan kontrol yang heterogen tumor dengan efek kemoterapi. Panetta memperhitungkan resistensi obat yang diinduksi. Namun, model matematika yang diperoleh seperti itu tampaknya tidak mampu memperbandingkan tingkat resistensi diinduksi oleh obat kemoterapi yang berbeda. Dalam tulisan ini, model matematika dari dinamika evolusi subpopulasi resisten yang diinduksi obat dikembangkan. Kami menggunakan tumor heterogen yang berisi kompartemen untuk sel dan sensitif yang berisi kompartemen untuk sel sensitif dan sel-sel resisten untuk menggambarkan pertumbuhan kanker bersamaan dengan efek kemoterapi. Aspek utama dari model ini adalah ia mempertimbangkan bagaimana dua faktor kinetik obat kritis, termasuk obat tingkat pemberantasan atau DAR, dan tingkat mutasi yang diinduksi oleh obat atau disebut dengan DMR, mempengaruhi evolusi sel-sel resisten. Disarankan untuk menginformasikan pemilihan obat yang paling cocok bila resisten terhadap obat sel-sel pasti muncul. Kami menghitung ambang dosis untuk resistensi maksimum yang menyebabkan kasus yang paling tidak efektif untuk perawatan dengan obat tertentu. Itu akan memberikan informasi yang berguna untuk diagnosis dan terapi untuk pasien kanker. Baiklah, saya akan lanjut ke penjelasan kita, yaitu tentang jenis atau bentuk dan komponen model. Bentuk model matematika yang dibuat adalah bentuk persamaan diferensial. Dalam model ini, pertumbuhan tumor dianggap sebagai masalah dinamika populasi, tetapi tidak bertujuan untuk itu, malahan berkonsentrasi pada jenis kanker tertentu. Model ini berfokus pada dua populasi sel yang berbeda, yaitu sel sensitif dan sel resisten. Sebelum terpapar obat, semua sel tumor adalah obat yang sensitif. Tidak ada sel resisten dalam keberadaannya. Pertumbuhan sel digambarkan sebagai pertumbuhan eksponensial. Tingkat pertumbuhannya adalah sebanding dengan ukuran tumor. Dinotasikan jumlah sel tumor di awal dengan N0. Nn adalah jumlah sel tumor setelah N divisi.
DMR dari sel-sel sensitif di setiap divisi dinotasikan dengan alfa. DER dinotasikan oleh beta. Nomor sel resisten dilambangkan dengan Rn. Jumlah sel sensitif dan sel resisten setelah divisi ke N telah diturunkan dari model pertumbuhan tumor in vivo. Model vivo diketahui mengikuti pertumbuhan eksponensial, di mana diketahui bahwa X sebagai variabel sekitar kontinu. Jadi, bentuk model yang dibuat adalah persamaan diferensial, yang mana didapat persamaannya RT sama dengan N0 E pangkat RT per K tambah di K1 ditambah K2 dikali K1 ditambah K2 E pangkat K1 ditambah K2 per 2K2 dikali T. Selanjutnya yaitu asumsi. Model yang pertama kita jelaskan tentang model resisten yang diinduksi obat muncul selama pembelahan sel tumor dengan obat yang konstan. Dalam proses pemodelan, kami mengambil beberapa asumsi yang dapat dibenarkan. Yang pertama, sel-sel tumor tidak bisa dihilangkan dengan kematian alami. Konsentrasi obat di lokasi tumor dipertahankan konstan. Hanya sel anak yang sensitif yang mendapatkan resistansi terhadap obat dengan mutasi yang diinduksi. Selanjutnya yaitu model resistensi yang diinduksi obat muncul selama menjalani kemoterapi. Di vivo pertumbuhan, sel tumor tidak sepenuhnya sinkron. Dalam hal ini, sesuai dengan pertumbuhan tumor eksperimental data pada hewan yang dirawat, kami mengubah model di atas menjadi model kontinuitas. Di vivo pertumbuhan tumor, model diketahui mengikuti pertumbuhan eksponensial. Dianggap sebagai obat tunggal yang diberikan berulang kali dalam dosis yang sama dengan interval konstan. Waktu pembersihan setiap dosis lebih pendek dari interval, tetapi kematian sel tumor tertunda sehubungan dengan pengobatan obat. Jadi, kami menganggap bahwa efeknya obat bekerja selama waktu tunda atau disebut dengan DT. Keluar dari DT, efek obat pun hilang. Anggap itu efek sel pertumbuhan dan obat terus-menerus. Selanjutnya kita ketahui variabel-variabelnya. Pada model resistensi yang diinduksi obat muncul setelah pembelahan sel tumor dengan obat yang konstan. Didapat variabelnya yaitu menyatakan jumlah sel tumor pada awal dengan N0. Yang kedua, NN adalah jumlah sel tumor setelah NTH. Yang ketiga, DMR dari sel-sel sensitif di setiap divisi dinotasikan dengan alfa. DER dinotasikan oleh beta. Dan yang kelima, jumlah sel resisten dinotasikan dengan Rn. Yang kedua, pada model resisten yang diinduksi obat muncul selama menjalani kemoterapi. Didapat variabel-variabelnya yaitu sel-sel sensitif dinotasikan dengan NT, sel-sel resisten dinotasikan dengan RT, total sel tumor pada waktu T dinotasikan dengan XT, tingkat pertumbuhan intrinsik sel-sel sensitif dan resistensi sel ditunjukkan oleh R1 dengan R2. Nah, selanjutnya beta T mewakili DER obat sebagai fungsi dari dosis obat yang diterapkan, sedangkan alfa T memberikan DMR obat sebagai fungsi dari dosis obat yang diterapkan juga. Yang selanjutnya itu dosis obat setiap khusus dilambangkan dengan C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameternya. Di sini didapat kita parameternya itu K1 dengan K2, di mana K1 dan K2 adalah parameter penting dalam hal efektivitas obat tertentu yang ditentukan oleh karakteristik obat.
Resistensi yang diinduksi obat berkembang hanya pada saat ketika sel-sel terpapar obat. Tingkat itu ditentukan oleh dosis dan jenis obat. Koefisien itu dan dari satu obat akan berbeda ketika obat ini diberikan pada tumor yang berbeda. Baiklah, kita akan masuk pada bab pembentukan model secara matematis. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, bentuk suatu solusi persamaan yaitu model resistensi yang diinduksi obat muncul selama pembelahan sel tumor dengan obat yang konstan. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan sel tumor hipotesis melalui 3 divisi yang disinkronkan dengan aplikasi konsentrasi obat konstan. Saya akan menjelaskan gambar itu. Lingkaran merah menunjukkan sel-sel sensitif, lingkaran biru menunjukkan sel-sel resisten, dan garis-garis horizontal pendek menunjukkan sel-sel sensitif dibunuh oleh obat. Tanda panah hijau menunjukkan waktu pemberian obat dilanjutkan. Dan dapat persamaan yaitu NN sama dengan N0 dikali 1 kurang beta pangkat N dikali 2 kurang alfa pangkat N kurang 1, dan Rn sama dengan 2 Rn kurang 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa dikali 1 kurang beta. Dalam model resistensi yang diinduksi, obat muncul selama menjalani kemoterapi. Di sini ada gambar seperti itu gambarnya. Gambar itu mengilustrasikan tentang komposisi tumor selama dosis ketiga dosis. Yang blok hijau menunjukkan bagian dari sel-sel sensitif. Yang blok biru menunjukkan sel-sel sensitif dihilangkan oleh obat, dan blok yang oranye menunjukkan sel resisten. Dan dosis obat setiap kursus adalah C, itu adalah ketetapan. Maka didapat model persamaan diferensialnya sebagai berikut, yaitu turunan NT terhadap T sama dengan R1 dikali NT dikurang beta dikali NT dikurang alfa T dikali turunan NT, didapat persamaan 3A. Dan selanjutnya turunan RT terhadap T sama dengan R2 dikali RT ditambah alfa T dikali NT, didapat persamaan 3B. Selanjutnya diketahui XT sama dengan NT ditambah RT dengan kondisi N0 sama dengan N0, R0 sama dengan R0, dan X0 sama dengan N0. Lalu kita substitusikan alfa T sama dengan K1 dikali CT, dan beta T sama dengan K2 CT. Kita substitusikan ke persamaan 3A dan 3B. Maka didapat turunan dari NT terhadap T sama dengan R1 dikali CT dikali NT dikurang K1 ditambah K2 dikali CT turunan dari NT, didapat persamaan 4A. Selanjutnya turunan terhadap turunan RT terhadap T didapat R2 dikali RT ditambah K1 dikali CT dikali NT, dilambangkan dengan persamaan 4B. Selanjutnya CT sama dengan integral dari CT dt dari 0 sampai dt, yaitu persamaan 4C. Dan dimana kita ketahui di atas tadi XT sama dengan RT ditambah NT dengan kondisi awal N0 sama dengan N0, R0 sama dengan R0, dan X0 sama dengan N0. Dalam ambang dosis obat menyebabkan resistensi maksimum dalam pemberian obat lanjutan dengan mempertimbangkan X sebagai variabel sekitar kontinu. Kita akan mendapatkan persamaan yang
menggambarkan ukuran R untuk setiap nilai X tertentu, di mana X menggantikan T sebagai indeks dari keseluruhan proses. Kami akan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika jumlah total sel tumor X bertambah menjadi X tambah delta X, di mana R dapat diperluas menjadi nilai X menggunakan teorema Taylor, yang mana didapat persamaannya yaitu R X tambah delta X sama dengan R ditambah turunan dari R terhadap X dikali delta X ditambah 0 dikali delta X pangkat 2. Jika total populasi tumor meningkat secara delta X, maka akan ada yang diharapkan peningkatan R per X delta X di angka resisten. Peningkatan pada K1C dikali 1 dikurang K2C dikali 1 dikurang R per X delta X karena mutasi baru. Oleh karena itu, jumlah sel mutan yang diharapkan adalah R ditambah X ditambah delta X sama dengan R ditambah R per X delta X ditambah K1C dikali 1 dikurang K2C dikali 1 kurang R per X dikali delta X ditambah 0 dikali delta X pangkat 2, didapat persamaan 6, di mana persamaan 6 dan 5 dan 6 ini dibagi dengan delta X mengambil limit yaitu delta X sama dengan 0, didapat turunan dari turunan R terhadap X sama dengan R per X ditambah K1 dikali C dikali 1 kurang K2C dikali 1 dikurang R per X, didapat persamaan 7. Menggunakan kondisi mu sama dengan 0 ketika X sama dengan 1, kemudian didapat rumus yaitu R sama dengan 1 dikurang dalam kurung R ditambah N pangkat negatif K1 kali C dikali 1 dikurang K2 kali C dikali R ditambah N, didapat persamaan 8. Jadi kami mendapatkan dosis obat yang ambang batasnya yang menghasilkan sel yang paling resisten adalah CB sama dengan 1 per 2K2, didapat persamaan 9. Untuk menentukan rasio Rx menggambarkan tingkat resistensi tumor dalam keadaan yang paling tidak efektif, menunjukkan tingkat resisten maksimum. Jadi kami memiliki tingkat resisten pada waktu T, di mana PTB sama dengan 1 ditambah K1 ditambah K2 per K1 dikali eksponensial pangkat K1 ditambah K2 per 2K2 dikali T dikurang 1 pangkat 1 dan dipangkatkan 1 lagi. Pangkatkan 1. Didapat persamaan 10. Sementara itu, jumlah sel resisten maksimum diperoleh sebagai berikut, yaitu RT sama dengan N0 dikali E pangkat RT per K1 ditambah K2 dikali K1 ditambah K2 E pangkat negatif K1 ditambah K2 per 2K2 dikali T, didapat persamaan 11, yang mana ini kesimpulan dari pembentukan model kita. Baiklah, kita akan lanjut materi kita yaitu tentang penyelesaian modelnya lagi, dimana untuk mengevaluasi penerapan praktis model percobaan bahwa aktivitas antitumor irinotecan atau CPT11 penghambat DNA topoisomerase 1 dievaluasi dalam 5 tahap lanjut xenograft medulloblastoma subkutan pada tikus telanjang menggunakan jadwal pemberian yang berbeda disurvei secara retrospektif. 5 xenograft medulloblastoma termasuk IGRM
11, IGRM 13, IGRM 21, IGRM 33, dan IGRM 34 berasal dari tumor primer fossa posterior oleh subkutan transplasi fragmen kecil pada tikus Artemis yang sebelumnya diradiasi. CPT-11 diberikan 3 jadwal, yaitu yang pertama pengobatan jangka pendek, di mana ukurannya itu 27 dan 40 mg Kg pangkat 1 kilogram pangkat 1 dengan dosis yang diberikan setiap hari lebih dari 5 hari berturut-turut atau 1 siklus. Yang kedua, pengobatan jadwal berurutan dengan CPT-11 atau 13,5, 20 dan 40 mg Kg pangkat 1 setiap hari, diberikan dalam 2 siklus 5 hari dari awal sampai 4 hari dan 28 sampai 30 dan hari ke-28 sampai 32 hari. Yang ketiga yaitu perawatan jadwal yang panjang, CPT-11 atau 6,75 dan 10 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1 diberikan dalam 4 siklus 5 hari atau dari 0 hari sampai 4 hari. Siklusnya itu kedua dari hari ke-7 sampai hari ke-11, dari hari ke-21 sampai 25, dan dari hari 28 sampai 32. Kami telah memilih parameter dalam rentang yang konsisten dengan literatur. Pada gambar 4 yang diamati dari kurva pertumbuhan sel tumor, rata-rata model diperlihatkan dalam kontrol dan tikus telanjang yang diobati dengan CPT-11 di 3 jadwal yang berbeda. Yang pertama itu jadwalnya setiap hari 5 kali setiap hari menerima saline atau CPT-11 dengan dosis 40 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1. Yang kedua setiap hari 5 kali setiap hari menerima saline atau CPT-11 dengan dosis 27 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1. Yang ketiga dari siklus dari hari pertama sampai hari keempat, dan dari hari ke-28 sampai 32 menerima saline atau CPT-11 dengan dosis 40 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1. Selanjutnya dari hari pertama sampai hari keempat, dan dari hari ke-28 sampai hari ke-32 menerima saline atau CPT-11 dengan dosis 27 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1. Selanjutnya dari hari pertama sampai hari keempat, selanjutnya dari hari ke-7 sampai hari ke-11, dan dari hari 21 sampai 25, dan hari 28 sampai 32 diterima baik saline atau CPT-11 dengan dosis total masing-masing 200 mg Kg pangkat 1. Dan terakhir itu dari hari 0 sampai hari 4, dari hari ke-7 sampai hari 11, dari hari ke-21 sampai hari ke-25, dan dari hari 28 sampai ke-32 menerima baik saline atau CPT 11 dengan dosis total masing-masing 135 mg Kg pangkat 1 D pangkat 1 tumor yang berisi 10 pangkat 6 sel atau 10 juta sel. Itu merupakan bentuk kurva pada jadwal-jadwal tertentu tadi, dimana gambar kurva ini kurva pertumbuhan tumor rata-rata yang diamati dan model-model
yang ditunjukkan dalam kontrol dan CPT-11 diobati dalam stadium lanjut meduloblastoma xenograft IgRM 34 subkutan pada tikus telanjang di 3 jadwal yang berbeda. Yang garis putus-putus merah, garis putus-putus biru, dan garis hijau menunjukkan tikus telanjang menerima saline CPT-11 dan kurva pertumbuhan sel tumor model PAS. Untuk membandingkan efektivitas pengobatan dengan obat yang sama, kami mencocokkan kurva IgRM 11, 13, 21, dan 33 dengan metode kuadrat terkecil. Diperoleh estimasi koefisien, itulah tabel dimana itu tabel 1 dengan IgRM 11, 13, 21, 33, dan 34 dengan menerima saline dan CPT-11. Didapat dari pembentukan model, dari latar belakang model, tujuan model, sampai ke penyelesaian model tadi, didapat dari rumus yang didapat bahwa jumlah resisten maksimum dipengaruhi oleh sel-sel sensitif yang dinotasikan dengan NT, K1, K2, dan T. Semakin besar nilai NT, K1, dan K2, maka semakin besar juga jumlah sel resisten. Kinetika obat mempengaruhi evolusi subpopulasi yang diinduksi obat. Koefisien DER dan DMR keduanya ditentukan berdasarkan jenis obat. Mereka berbeda ketika perlakuan tumor berbeda dengan satu obat. Selanjutnya, R1 sama dengan R2. Tingkat resisten terkait dengan koefisien kinetik obat, yang mana koefisien 1 dan koefisien 2 tidak relevan dengan tingkat pertumbuhan intrinsik atau beban tumor. Model ini bertindak sebagai prediktor untuk bagaimana menghindari terapi yang paling tidak efektif, sementara pada saat yang sama memprediksi waktu yang beralih ke obat non-resistensi kedua. Sekian model penjelasan dari saya tentang model matematika. Jika banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.